Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Aku bahas yang kedua dulu deh, karena statement yang kedua berhasil bikin Mas Toto what's wrong? Ya sen Gue kelihatannya kita sepikir sih. ya sen kiri belok kanan. Iya. Apa yang dikemukakan seperti berbanding terbalik. Munculnya Jokowisme, dihadirkannya Pak Jokowi dalam sebuah privilege khusus dalam acara kongres, padahal dia belum punya posisi loh. Kan belum tahu nih Pak Jokowi apakah kader atau tidak, sampai sekarang belum terjawab gitu kan. Tapi kan artinya ada privilege khusus buat Pak Jokowi. Dan ketika Jeffrey Giovanni sudah mengatakan partai ini adalah partai yang harus mendapatkan Jokowi atau darahnya Jokowi, lalu Pak Jokowi bicara hal yang 180 derajat kontradiktif. Saya tidak mengerti maksudnya apa, tapi ya mungkin kalau kita mencoba berpikir positif, betul Pak Jokowi mengatakan ini partai super TBK. Setiap kader memiliki saham, sama seperti sebuah emiten dalam bursa efek ya. Tapi kan kita tahu juga, ada yang memiliki saham cuma 1 lembar, ada yang 90% gitu misalnya ya. Mungkin Pak Jokowi yang 90% gitu ya, nggak salah juga. Ya, dan saya terus terang harus saya termasuk yang di awal-awal pendirian PSI Mas Reno, banyak sekali diajak berdiskusi, baik oleh teman-teman terutama yang di PSI DKI. Saya cukup dekat dengan teman-teman seperti Grace Natali, lalu kemudian Giring, Isyana Bagus Oka dan lain-lain, termasuk Jeffrey Giovanni ya. Partai ini jelas dulu menempatkan dirinya sebagai partai anak muda dan progresif. Yang jadi pertanyaan kan adalah, partai anak muda itu seharusnya adalah partai yang paling jauh dengan image dinasti politik. Partai progresif itu seharusnya adalah partai yang paling jauh dengan image milik keluarga tertentu. Sehingga menurut saya, lalu seharusnya apa? Wujudnya apa dia? Silahkan partai ini bertransformasi, tapi jangan kemudian menempatkan dirinya menjadi partai milik keluarga tertentu. Dan itu kan keluar dari, bukan analisis saya, tapi keluar dari kalimat ketua dewan pendirinya sendiri gitu. Dan itu sebuah pilihan. Tapi menurut saya sulit buat PSI kemudian tetap memaksakan bahwa mereka ada dalam identitas sebagai partai terbuka atau partai yang kemudian positioning adalah anak muda. Ya, tapi itulah politik. Mungkin akhirnya mereka ada dalam sebuah sikap realistis. Mungkin mereka menyadari ternyata masyarakat pemilih kita masih feodal, lebih mudah menerjemahkan sosok dibanding nilai, lebih mudah ikut kepada fanatisme kepada seorang tokoh dibandingkan menjual mengenai nilai dan program yang mereka mungkin sudah coba di 2019, 2014 terutama, dan ternyata suaranya tidak pada 2019 dan suaranya ternyata hanya di angka di bawah PT. So mereka lebih memilih untuk realistis politik saja ya. Oh, realita politiknya begini ya. Tapi ekstrim. Itu yang saya sayangkan. Dulu itu kan teman-teman PSI yang paling mengkritik sistem kepartaian lama. Yang notabene hanya dimiliki oleh keluarga tertentu. Yang notabene hanya top down. Yang notabene hanya bergantung pada demokrasi kultus, pada sosok tertentu. Tapi belum pernah ada partai yang memilih ketua umumnya didasarkan pada milik ketua umumnya yang baru 3 hari jadi kader. Belum pernah ada. Dan sosok Jokowi juga cukup ekstrim, kita tahu ya. Kita tahu Ibu Mega juga ada dinasti politiknya, SBY juga ada dinasti politiknya. Tapi tidak ada dari kedua tokoh itu yang misalnya pada saat masih jadi presiden mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden. Dan PSI sekarang menjadi simbol dari sosok tersebut. Itu yang menurut saya akan menjadi sebuah pertaruhan ke depan ya. Positioning seperti apa yang PSI akan ambil? Apakah jangan-jangan memang segmen anak muda ini sudah akan dilepaskan menjadi target sekunder, tapi yang paling pertama adalah mengambil segmen pemilih Jokowi.